Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai laboratorium kimia klinik. Saya Muhammad Arif Aditya dengan NIM 039. Saya Anissa Ramadhani NIM 030. Saya Nasilatul Aulia Nasaro NIM 013. Saya Zulaika Binti dengan NIM 011. Saya Aisyah Naswatunada dengan NIM 042. Saya Ira Nurjani dengan NIM 010. Saya Dian Rossi Pratiwi dengan NIM 006. Saya Nabila Amnianyale dengan NIM 053. Laboratorium kimia klinik adalah sarana bagi mahasiswa untuk praktikum tentang analisis kimia darah, analisis sampel urin, dan sampel cairan tubuh lainnya untuk menunjang diagnosis penyakit dan kelainan tubuh. Kegunaan dari laboratorium kimia klinik ini untuk mendiagnosis penyakit, memantau pengobatan, menilai fungsi organ, melakukan screening kesehatan, dan membantu menentukan tingkat keparahan kondisi pasien. Pemeriksaan gula darah adalah prosedur medis yang bertujuan mengukur kadar gula dalam darah. Caranya dengan mengambil sampel darah dari ujung jari menggunakan alat khusus. Alat utama untuk pemeriksaan glukosa darah adalah glukometer yang terdiri dari alat pengukur, strip test, dan lancet untuk mengambil sampel darah. Tes ini penting untuk memantau tingkat gula darah dalam tubuh, terutama bagi pengidap diabetes atau orang yang berisiko mengalami masalah terkait dengan gula darah. Masalah tersebut melibatkan sejumlah gangguan kesehatan yang berhubungan dengan kadar glukosa dalam darah seseorang, misalnya diabetes, hipoglikemia, hiperglikemia, dan gangguan metabolisme. Di sini kita akan pengenalan alat terlebih dahulu. Di sini ada alatnya, yaitu glukometer, kemudian ada lancing device, kemudian di sini ada lancetnya, jarumnya, kemudian di sini ada tabung, yang mana kalau dibuka nanti dalamnya ada stripnya. Kemudian untuk tabung di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini ada kode dan juga di sini ada tanggal kadaluarsa dari si strip tersebut. Di sini selain itu ada baterai, kemudian di sini ada alkohol swabnya, dan juga ada handscoon untuk proteksi bagi si pemeriksa. Baik, di sini kita akan persiapkan alat terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan baterainya terlebih dahulu dalam glukometernya sampai bunyi suara tip, ya, sudah bunyi. Kemudian kita ambil lancetnya, jangan dibuka terlebih dahulu pada bagian atasnya. Kemudian kita buka lancing device. Di sini kita bisa letakkan lancet pada bagian dalam lancing device-nya. Jika sudah, kemudian baru diputar pada bagian kepala lancetnya. Kemudian ditutup kembali sampai terbunyi suara klik. Kemudian di sini bisa diatur kedalamannya yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika ada angka 1, 2, 3, dan 4, pada umumnya digunakan pada angka keempat. Kemudian ditarik sampai bunyi suara klik, kemudian diletakkan. Kemudian kita akan mengambil stripnya pada tabungnya dan kita letakkan pada alat glukometer pada celah pada bagian bawah. Untuk meletakkannya di sini ada pada bagian sisi yang lebih hitam, dimasukkan, didorong hingga keluar tampilan layar pada alat glukometer seperti pada alat glukometer ini. Kemudian si pemeriksa melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah pada Bapak, yaitu tepatnya gula darah sewaktu, Pak, ya, yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh pada Bapak itu apakah normal atau tidak, seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik, saya akan melakukan desinfektan terlebih dahulu pada jari tengah. Pertama, terlebih dahulu pada jari pasien di sini bisa dipijat atau sedikit diurut ke arah atas. Jika sudah, kemudian dilakukan masukkan. Dia akan mengisi terlebih dahulu. Baik, kemudian tekan. Pasien menekan jari yang berdarah. Ditunggu beberapa saat, kemudian hasilnya akan keluar. Baik, untuk membuang bekas-bekas sisa dari pemeriksaan pasien, di sini ada tata cara terlebih dahulu. Di sini ada bagian alat glukometernya yang menunjukkan arah jarum ke arah bawah, bisa ditekan. Kemudian ada jarum, ada alat di lancing device-nya, bisa diputar.
Kemudian diambil, pada bagian bawahnya diangkat, dan pada bagian titik kepalanya tadi ditekankan seperti ini. Misalnya pada jarumnya ditutup kembali, kemudian dibuang pada bengkok. Kemudian pemeriksaan melepas handscoon dan cuci tangan kembali. Saat pemeriksaan glukosa darah, petugas juga bisa terkena risiko. Misalnya, tabung darah pecah karena kurangnya hati-hati, sehingga petugas bisa terkena pecahan kaca atau percikan darah dan beresiko terinfeksi. Lalu, saat memakai sentrifuge, tabung bisa rusak atau pecah kalau tidak seimbang. Selain itu, tertusuk jarum suntik juga jadi risiko serius karena bisa menularkan penyakit seperti hepatitis atau HIV. Oleh karena itu, petugas harus selalu berhati-hati memakai alat pelindung diri dan membuang limbah tajam di tempat khusus supaya tetap aman dan terhindar dari infeksi. Pemeriksaan elektrolit adalah tes darah untuk mengukur kadar mineral bermuatan listrik dalam tubuh, seperti natrium, kalium, dan klorida. Tujuan dari pemeriksaan ini yang pertama yaitu mendeteksi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh. Yang kedua yaitu membantu diagnosis kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau gangguan hormon. Yang ketiga yaitu memantau efektivitas pengobatan untuk kondisi yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Yang keempat yaitu mengevaluasi status hidrasi tubuh. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan elektrolit yaitu elektrolit analyzer. Pada praktikum pemeriksaan elektrolit, alat dan bahan yang digunakan adalah Humalyzer, tabung vacuum thinner, kuvet, pipet mikro, tip, serum darah, dan larutan standar serta reagen natrium. Adapun prosedur kerjanya, nyalakan Humalyzer dan atur untuk pengukuran natrium. Setelah itu, pipet 50 mikroliter larutan standar natrium ditambah dengan 3000 mikroliter larutan presipitat, sisihkan pada tabung pertama. Selanjutnya, pipet serum sebanyak 50 mikroliter dan ditambah dengan 3000 mikroliter larutan presipitat, lalu sisihkan pada tabung kedua. Setelah itu, kocok kuat tabung 1 dan tabung 2 dan diamkan 5 menit. Setelah didiamkan, kocok kuat kembali selama 30 detik. Lalu, sentrifugasi tabung 1 dan tabung 2 pada kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Ambil supernatant serta tambahkan sebanyak 3000 mikroliter reagen warna atau RGT pada masing-masing tabung. Pipet 50 mikroliter larutan presipitat dan ditambahkan dengan 3000 mikroliter reagen warna RGT sebagai larutan blanko. Diamkan selama 15 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam kuvet dan ukur absorbansi masing-masing tabung, tabung 1, tabung 2, dan blanko, lalu catat hasil yang terbaca pada alat dan dihitung sesuai dengan rumus yang tersedia. Risiko pemeriksaan elektrolit. Pemeriksaan ini dapat menimbulkan sedikit risiko seperti penurunan tekanan darah selama pengambilan darah. Hal ini dapat menyebabkan perasaan pusing atau mual. Selain itu, risiko ketidakseimbangan elektrolit merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai berisiko mengalami perubahan kadar serum elektrolit. Pasien yang dirawat di rumah sakit berisiko lebih tinggi mengalami ketidakseimbangan elektrolit, yang berarti mereka lebih rentan terhadap perubahan kadar elektrolit yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Tujuan pemeriksaan protein urin adalah untuk mendeteksi masalah kesehatan ginjal, baik untuk screening rutin, memantau penyakit yang sudah ada, maupun mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklamsia.
Alat yang digunakan adalah dipstick urin yang paling umum digunakan. Kedua ada urin analyzer, alat otomatis yang digunakan di laboratorium untuk menganalisis sampel urin secara lebih lengkap termasuk kandungan proteinnya. Pemeriksaan protein dalam urin, alat dan bahan, urin pasien, asam asetat, penjepit kayu, pipet, tabung reaksi, gelas ukur, dan api Bunsen. Cara kerja: ambil tabung reaksi, masukkan 4 ml urin, kemudian panaskan di atas api mendidih. Perhatikan apakah ada kekeruhan atau tidak. Bila perlu, tambah asam asetat encer 1-2 tetes melalui dinding tabung untuk mencapai PI dari albumin, sambil dipanaskan lagi. Bila terlihat keruh, berarti ada koagulasi albumin, dan ini berarti urin tersebut mengandung protein, dan dikatakan protein plus. Tergantung dari banyaknya albumin yang terdapat di dalamnya, dikatakan positif 1, positif 2, dan seterusnya hingga positif 4. Resiko utama pemeriksaan protein urin yang pertama ada paparan biologis, percikan atau tumpahan urin yang terkontaminasi. Resiko infeksi akibat kontak kulit atau mukosa, terutama bila ada patogen, UTI atau hepatitis dan lain-lain. Laporan-laporan lokal menyorot kejadian percikan selama penanganan sampel. Yang kedua ada paparan bahan kimia reagen. Penggunaan asam asetat atau asam sulfosalisilat pada beberapa metode dapat menyebabkan iritasi kulit atau mata dan bahaya jika tumpah. Yang ketiga ada bahaya fisik. Pecahnya tabung atau gelas, terpeleset karena tumpahan, ergonomi, atau pengulangan pekerjaan, potensi cedera. Yang keempat ada pengelolaan limbah. Limbah biologis cair, sisa urin, tisu, atau bahan sekali pakai. Jika tidak ditangani dengan benar menjadi sumber kontaminasi lingkungan atau petugas. Pedoman nasional menekankan pemusnahan atau pengelolaan limbah sesuai prosedur. Yang kelima ada kegagalan prosedur atau human error. Kurangnya SOP, pelatihan atau ketidakpatuhan. Misalnya tidak memakai sarung tangan, meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Jadi kesimpulannya yaitu laboratorium kimia klinik berfungsi untuk menganalisis darah, urin, dan cairan tubuh guna menunjukkan diagnosis dan pengobatan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi glukosa darah, elektrolit, dan protein urin dengan alat khusus seperti glukometer, elektrolit analyzer, dan urin analyzer.
Setiap pemeriksaan memiliki risiko seperti paparan darah, bahan kimia, pecahan tabung, dan infeksi, sehingga penerapan keselamatan kerja atau 4.3 sangat penting. Dengan mengikuti SOP dan menggunakan APD, hasil pemeriksaan dapat akurat serta aman bagi petugas dan pasien.